Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita selalu protokol kesehatan dengan menggunakan 5M ya. Baiklah, hari ini Pak Guru Walan akan memberikan materi tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Mohon disimak. Baik, kita mulai dengan muatan pelajaran SPDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kita ulang lagi ya, mengenai pola lantai gerak tari. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain, diantaranya ada horizontal, ada diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan ke belakang. Berikut contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Ada pola lantai diagonal ya, dari sini ke sini, arah panah. Kemudian ada lagi pola lantai segi 5 ya. Ini adalah pengembangan dari pola lantai garis lurus ya. Kemudian pola lantai lingkar ya. Lingkar. Ini juga pengembangan dari pola lantai garis melengkung ya. Yang berikutnya adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Ya, betul. Akhirnya terjadilah kemarau dan tanah menjadi kering ya. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama apa? Berkurangnya sumber air minum. Persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Wah, serem juga ya musim kemarau. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang terakhir, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Jadi kita berdoa saja agar musim kemarau tidak berlangsung terus-menerus ya. Artinya kita harus jaga-jaga juga ya. Kalau memang terjadi musim kemarau, kita terus kita udah siapkan dengan apa-apa sumber resapan ya. Jadi ada sumber air cadangan yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Nah, baik, berdasarkan bacaan siklus air dan bencana kekeringan di buku tema 8 ya, dan subtema 2 pelajaran 2, nah, kalian buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin. Pada pembelajaran 5 nanti kalian akan mempresentasikan poster yang kamu buat. Nah, ini adalah contoh posternya ya. Air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Ya. Nanti kalian buat posternya itu dengan menggunakan aplikasi Canva. Pak Guru sudah share ya di Canva di kelas 5D. Itu ada 33 gambar. Silakan pilih gambarnya sesuai dengan nomor absen. Jadi kalau misalnya gambarnya pas di halaman 1, itu gambar untuk absen nomor 1. Pas kamu absennya 12, maka pilihlah gambar yang gambar 12. Nah, silakan kreativitas untuk membuat siklus untuk membuat poster air yang bertemakan apa? Dampak siklus air bagi kehidupan. Ini contoh seperti ini ya.
kalian tidak boleh mencontoh ini ya. Silakan berkreasi kira-kira apa ya untuk buat posternya. Misalnya apa kira-kira? Misalnya keringan ya kan, atau misalnya batu-batu, kemudian ada orang lagi lagi ngambil air di sumur, ngambil air di sungai, dan seterusnya ya. Itu adalah contoh-contoh membuat poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di aplikasi Canva-nya Pak Guru sudah bagikan ya. Tinggal pilih, kalian boleh sesuai dengan halamannya. Bagaimana yang Canva-nya tidak support, tidak mendukung ya, bisa nanti Pak Guru kirimkan ya. Bisa kalian bikin posternya, silakan kirim melalui email Pak Guru Pawalan atau bisa melalui WA ya. Silakan ya. Gimana Pak Guru kalau misalnya Canva-nya juga tidak sama sekali? Ya kalian bisa menggunakan buku gambar ya, tapi tidak mencontoh gambar ini. Berkreasilah sebagus mungkin ya. Itulah cara-cara teknik dan cara mengumpulkan poster ya. Berikutnya, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang diagram alir ya, sama diagram sama peta pikiran. Nah kali ini ya, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dan terkelek. Dan mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks. Contohnya, ada 7 kata tanya. Misalnya katanya apa? Fungsinya apa? Menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kata tanya di mana? Fungsi kata tanya menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. 3. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Yang keempat, kata tanya siapa? Fungsi kata tanya menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Yang kelima, mengapa? Fungsi kata tanya menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Yang keenam, kata tanya bagaimana? Fungsi kata tanya menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Yang ketujuh, kata tanya berapa? Menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dalam berupa angka. Ya, nah itulah mengidentifikasikan sebuah teks ya. Mengidentifikasikan sebuah teks dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Ada 7 pertanyaan, diantaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itulah barangkali untuk materi hari ini, tema 8, sub tema 2, pembelajaran 2 dari Pak Guru Walan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat, salam merdeka, belajar.